Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori psikologi individu Alport yang beranggotakan Cemara, Putri Gamelia, saya sendiri, Wisma Novianingsi, dan Teguh Retinda Hardian. Alport memiliki nama panjang Gordon Willard Alport. Ia lahir pada 11 November 1897 di Montezuma, Indiana, dari pasangan John L. Alport dan Nellie West Alport sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara. Awalnya, ayahnya adalah seorang pengusaha. Namun ketika Alport lahir, beliau beralih pekerjaan di bidang obat-obatan. Ibunya adalah seorang guru dan merupakan Protestan yang taat beragama. Pada usia 6 tahun, ia pindah 3 kali dan akhirnya menetap di Cleveland, Ohio. Alport kecil sangat bergantung dengan orang lain dan kurang memiliki inspirasi. Alport menggambarkan dirinya sebagai sosial terpisah yang menggunakan lingkaran aktivitasnya sendiri. Ia adalah anak yang lebih memiliki kemampuan dalam merangkai kata daripada olahraga ataupun bermain dengan rekan sebaya. Pada tahun 1920, ia bertemu dengan Sigmund Freud untuk yang pertama kalinya. Pada tahun 1924, ia mengajar kembali di Harvard pada mata kuliah psikologi kepribadian. Pada tahun 1925, Alport menikahi Ada Lufkin-Gold, seorang master psikologi klinis. Alport meninggal dunia di usia 70 tahun pada 9 Oktober 1967 karena penyakit kanker paru-paru yang disebabkan oleh pola hidup merokok. Riwayat pendidikan Alport. Ia lulus peringkat kedua di kelas dan mendapat beasiswa di Harvard pada tahun 1915. Kemudian pada tahun 1919 ia mendapat gelar sarjana muda dengan mayor ekonomi dan filsafat. Pada tahun selanjutnya, ia mengajar sosiologi dan bahasa Inggris di Robert College di Istanbul. Kemudian ia mendapat gelar master dari Harvard pada tahun 1921. Kemudian ia kembali lagi ke Harvard dan menyelesaikan PhD-nya dalam bidang psikologi. Pada tahun 1922 sampai dengan 1924, Alport mengikuti program pertukaran doktor ke Universitas Berlin dan Universitas Hamburg. Selanjutnya ia belajar dengan psikolog Jerman yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, William Stern, Heinz Werner. Pada tahun 1923 sampai dengan 1924, ia belajar di Universitas Cambridge di Inggris. Kemudian dia dikenal sebagai juru tafsir psikologi Jerman di Amerika Serikat. Alport mengajar kembali di Harvard pada tahun 1924 pada mata kuliah psikologi kepribadian. Karir dan karya Alport antara lain, Alport pernah menjadi salah satu pendiri SPSSI pada tahun 1936. Selanjutnya, Alport pernah terpilih sebagai Ketua American Psychological Association pada tahun 1939. Selanjutnya, ia pernah terpilih sebagai Presiden Asosiasi Psikologis Timur pada tahun 1943. Ia juga pernah menjadi Presiden SPSSI pada tahun 1944. Pada tahun 1950, Alport menerbitkan salah satu karyanya yang paling relevan berjudul Individu dan Agamanya. Alport pernah menerbitkan Sifat Prasangka, di mana ia berbicara tentang pengalamannya bekerja dengan para pengungsi selama Perang Dunia Kedua pada tahun 1954. Ia juga pernah menerbitkan buku yang berjudul Menjadi Pertimbangan Dasar untuk Psikologi Kepribadian. Buku ini menjadi salah satu karyanya yang paling dikenal pada tahun 1955. Alport juga dianugerahi penghargaan medali emas dari American Psychological Association pada tahun 1963. Ia juga pernah menerima penghargaan untuk kontribusi ilmiah dari American Psychological Association pada tahun 1964. Dia juga pernah diberikan kehormatan sebagai Richard Clark Cabot Profesor Sosial Etik pada tahun 1966. Pendekatan Alport terhadap teori kepribadian ada 3. Yang pertama, apakah itu kepribadian? Yang kedua, apakah peranan motivasi yang disadari? Yang ketiga, apakah karakteristik pribadi yang sehat? Alport mengeluarkan 49 definisi kepribadian yang digunakan dalam teologi, filsafat, hukum, sosiologi, dan psikologi. Pada tahun 1937, ia kemudian menawarkan definisi yang ke-50.
yang berbunyi, kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap lingkungannya. Selanjutnya, pada tahun 1961, Allport mengubah definisi tersebut menjadi kepribadian adalah organisasi yang dinamik dari sistem psikofisik dari dalam diri individu yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap karakteristik perilaku dan pemikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Ridinda Hardian. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Putri Gamelia. Peranan motivasi yang disadari. Allport lebih menekankan pada pentingnya motivasi yang disadari, tapi dia tidak mengabaikan kehadiran atau pentingnya proses yang tidak disadari. Ia menyadari sebuah fakta bahwa beberapa motivasi didorong oleh impuls-impuls yang tersembunyi dan dorongan-dorongan yang tersublimasi. Sebagai contohnya, ia percaya bahwa perilaku yang paling kompulsif adalah pengulangan yang otomatis, yang biasanya merugikan diri dan termotivasi oleh kecenderungan yang tidak disadari. Biasanya berasal dari masa kecil dan mempertahankan nuansa yang kekanak-kanakan di dalam masa dewasa. Karakteristik pribadi yang sehat. Menurut Allport, ada beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki perluasan perasaan diri, di mana pribadi yang matang terus mencari untuk dapat mengidentifikasi diri dan berpartisipasi dalam kejadian yang terjadi di luar diri mereka, tidak berpusat pada diri sendiri, serta mampu untuk terlibat dalam masalah dan aktivitas yang tidak terpusat pada diri mereka. Mereka mengembangkan minat yang tidak egosentris dalam pekerjaan, permainan, dan rekreasi, minat atas kehidupan sosial mereka. Yang kedua, kepribadian yang matang memiliki karakter berupa hubungan yang hangat dengan orang lain, di mana mereka mempunyai kapasitas untuk mencintai orang lain dalam cara-cara yang intim dan merasa simpati dengan orang lain. Yang ketiga, keamanan emosional atau penerimaan diri, di mana pribadi yang matang menerima diri mereka apa adanya dan memiliki apa yang disebut sebagai keseimbangan emosional, di mana mereka tidak akan menjadi terlalu sedih apabila terdapat hal-hal yang berjalan di luar rencana atau saat mereka hanya mengalami hari yang buruk. Mereka tidak akan terus berkutat dengan gangguan-gangguan kecil, serta menyadari bahwa rasa frustasi dan ketidaknyamanan merupakan bagian dari hidup. Yang keempat, manusia yang sehat secara psikologis juga memiliki persepsi yang realistis mengenai lingkungan di sekitarnya, di mana mereka tidak hidup dalam dunia fantasi atau membelokkan kenyataan agar sesuai dengan harapan mereka. Mereka hanya berfokus pada masalah dibanding pada pribadi, dan lebih berinteraksi dengan dunia seperti yang dilihat oleh kebanyakan orang. Yang kelima, memiliki insight dan humor, di mana pribadi yang matang itu mengenal dirinya sendiri, sehingga tidak mempunyai kebutuhan untuk mengatribusikan kesalahan dan kelemahannya kepada orang lain. Mereka juga mempunyai selera humor yang tidak kasar, yang memberikan mereka kapasitas untuk menertawakan diri mereka sendiri. Yang keenam dan yang terakhir, yaitu memiliki filosofi kehidupan yang integral, di mana manusia yang sehat mempunyai pandangan yang jelas mengenai tujuan hidup mereka. Filosofi kehidupan yang integral dapat berupa sesuatu yang bersifat religius ataupun tidak, tetapi masih dalam tahap personal. Struktur kepribadian menurut Allport terbagi dua, yaitu disposisi personal dan proprium. Yang pertama, kita akan membahas disposisi personal. Disposisi personal adalah struktur neopsikis umum yang mempunyai kapasitas untuk memberikan respon terhadap banyak stimulus yang berfungsi ekuivalen, serta untuk memulai dan mengarahkan bentuk perilaku adaptif dan ekspresif yang konsisten. Tingkatan disposisi personal Allport menempatkan disposisi sebagai suatu kontinum dari yang paling utama sampai yang mempunyai tingkat kepentingan sekunder bagi orang tersebut. Tingkatan disposisi terbagi tiga, yaitu 1. Disposisi pokok, 2. Disposisi sentral, 3. Disposisi sekunder. Yang pertama, disposisi pokok.
Beberapa orang mempunyai karakteristik yang sangat kuat atau emosi kuat yang bersifat mengatur dan sangat menonjol, sehingga hal tersebut mendominasi hidup orang tersebut. Disposisi ini sangat terlihat sehingga tidak dapat disembunyikan, di mana hampir setiap tindakan dalam hidup seseorang berputar di sekitar disposisi pokok. Kebanyakan orang tidak mempunyai disposisi pokok, namun beberapa orang memilikinya. Ini biasanya dikenal dengan karakteristik individual tersebut. Contoh disposisi ini ialah idealis, heroik, narsisme, sadistis, dan sebagainya. Yang kedua ialah disposisi sentral. Hanya sedikit orang yang mempunyai disposisi pokok. Namun, semua orang mempunyai beberapa disposisi sentral yang mencakup 5-10 karakteristik paling menonjol di mana hidup seseorang terfokus di sekitarnya. Yang ketiga dan yang terakhir ialah disposisi sekunder. Disposisi sekunder tidak sejelas disposisi sentral, namun lebih banyak dalam kuantitas. Semua orang mempunyai disposisi sekunder yang tidak krusial bagi kepribadian, namun sering muncul dan bertanggung jawab atas perilaku spesifik seseorang. Ketiga tingkatan disposisi personal ini merupakan batasan-batasan subjektif dalam skala berkelanjutan, dari yang paling pantas hingga yang paling tidak pantas. Disposisi pokok yang paling menonjol dalam diri seseorang menaungi disposisi sentral yang tidak terlalu mendominasi, namun tetap menandai kekhasan orang tersebut. Disposisi sentral yang kebanyakan mengarah pada perilaku adaptif dan ekspresif seseorang, kemudian berbaur menjadi disposisi sekunder yang tidak terlalu mendeskripsikan orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Novianingsih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang baru saja disampaikan oleh rekan saya, yaitu disposisi motivasi dan ekspresif. Semua disposisi personal merupakan sesuatu yang dinamis, yaitu memiliki kekuatan motivasi. Akan tetapi, beberapa disposisi akan lebih terasa daripada yang lain. Dan Albert menyebut disposisi yang dialami dengan sangat kuat sebagai disposisi motivasi. Disposisi yang terasa sangat kuat ini mendapatkan motivasinya dari kebutuhan dan dorongan dasar. Albert merajuk pada disposisi personal yang dialami tidak terlalu kuat sebagai disposisi ekspresif, walaupun disposisi tersebut juga mempunyai kekuatan motivasi. Disposisi ekspresif mengarahkan tindakan, disposisi motivasi memunculkan tindakan. Contoh dari disposisi ekspresif adalah penampilan seseorang yang rapi dan sempurna, termotivasi untuk berpakaian karena kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehangatan. Namun, cara kita berpakaian ditentukan oleh disposisi personal yang bersifat ekspresif. Proporium, disposisi yang berada di pusat kepribadian dialami oleh manusia sebagai bagian yang penting dari dirinya. Disposisi tersebut merupakan karakteristik yang dirujuk seseorang dengan pernyataan-pernyataan seperti itulah saya atau milik saya. Semua karakteristik yang khusus milik saya berada dalam proporium. Proporium merujuk pada perilaku dan karakteristik yang dianggap manusia sebagai sesuatu yang penting, sentral, dan hangat dalam kehidupan mereka. Sebagai pusat kepribadian yang hangat, proporium meliputi aspek-aspek kehidupan yang dianggap penting oleh seseorang dalam merasakan identitas diri dan peningkatan diri. Motivasi. Albert meyakini bahwa kebanyakan orang termotivasi oleh dorongan yang dirasakan daripada dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu, serta menyadari apa yang mereka lakukan
dan mempunyai pengetahuan atas alasan mereka melakukan itu. Alpert juga menyatakan bahwa teori motivasi harus mempertimbangkan pula perbedaan antara motif sekunder dan usaha kuat yang bersifat sentral. Sekunder adalah motif-motif yang menurunkan kadar tekanan, sementara usaha kuat yang bersifat sentral untuk mempertahankan kadar tekanan. Teori motivasi. Alpert percaya bahwa teori kepribadian yang memiliki kegunaan pada asumsi bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap lingkungannya, tetapi membentuk pula lingkungannya dan membuat bereaksi terhadap mereka. Alpert beranggapan bahwa teori kepribadian yang adekuat harus memperoleh adanya perilaku proaktif. Teori tersebut harus dapat memahami bahwa manusia bertindak secara sadar dalam lingkungannya, dalam cara-cara yang mengakomodasi pertumbuhan menuju kesehatan psikologis. Otonomi fungsional. Konsep otonomi fungsional memiliki pandangan bahwa beberapa motif yang dimiliki manusia tidak bergantung secara fungsional pada motif awal yang bertanggung jawab atas suatu perilaku. Dengan kata lain, motif seseorang dapat berkembang menjadi sesuatu yang baru, yang berkelanjutan secara historis dengan motif terdahulu, namun otonomi secara fungsional. Ia percaya bahwa motif orang dewasa dibangun berlandaskan sistem kontemporer, kesadaran, dan memperhatikan diri. Ia mengakui bahwa beberapa motivasi manusia bersifat tidak sadar dan beberapa yang lainnya adalah hasil dari reduksi dorongan, sehingga teori dari motif yang tidak berubah tidak cukup adekuat karena beberapa perilaku otonom secara fungsional. Ada 4 persyaratan untuk teori motivasi yang adekuat. Yang pertama, teori motivasi yang adekuat akan mengakui sifat kontemporer dari suatu motif. Dengan kata lain, apapun yang menggerakkan kita harus bergerak saat ini. Oleh karena itu, masa lalu tidak penting. Sejarah dari seseorang hanya penting apabila ia mempunyai dampak motivasi masa kini. Kedua, teori yang bersifat majemuk memberi tempat pada tipe-tipe motivasi yang beragam. Ia beranggapan bahwa secara mendasar motivasi orang dewasa berbeda dengan motivasi anak-anak dan motivasi individu neurotik tidak sama dengan motivasi individu normal. 3. Memberi atribusi pada dorongan yang dinamis untuk proses kognitif, misalnya untuk berencana dan berintensi. Alpert berargumen bahwa kebanyakan manusia sibuk menjalani hidup mereka untuk masa depan, namun banyak teori psikologi yang sibuk melacak kehidupan dengan melihat ke masa lalu. 4. Teori motivasi yang adekuat adalah teori yang memberikan tempat pada kekasan yang konkret dan dari motif-motif. Apakah motif yang konkret itu? Motif yang konkret dan khas berbeda dengan motif yang abstrak dan umum. Motif yang abstrak dan umum mempunyai dasar pada teori yang telah ada sebelumnya daripada motivasi aktual seseorang. Saya Cemara akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Otonomi fungsional yang bersifat memelihara. Ini merupakan tingkatan yang paling dasar dari 2 tingkatan otonomi fungsional,
Ini ditemukan pada hewan dan manusia, serta didasari oleh prinsip neurobiologis yang sederhana. Contohnya yaitu tugas yang belum selesai, lalu datang lagi suatu tugas yang baru, maka akan menghasilkan tekanan yang baru untuk menyelesaikannya. Tekanan baru ini akan berbeda dengan motivasi awal. Otonomi fungsional selanjutnya yaitu otonomi fungsional yang bersifat sentral. Sistem utama motivasi yang mendiskusikan mengenai keutuhan pada kepribadian adalah otonomi fungsional yang bersifat sentral, yang merujuk pada motivasi yang terus bertahan dan berhubungan dengan proprium. Contohnya adalah seorang wanita mungkin menerima suatu pekerjaan karena membutuhkan uang. Awalnya pekerjaan tersebut tidak menarik, akan sangat tidak menyenangkan. Setelah beberapa tahun, ia mulai mengembangkan suatu minat yang mendalam terhadap pekerjaan tersebut. Mungkin dapat mengembangkan suatu hobi yang berkaitan erat dengan pekerjaan tersebut. Studi tentang individu. Berikut ini akan dipaparkan beberapa studi tentang individu oleh Allport. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan morfogenik. Istilah ideografik dan morfogenik sama-sama berkaitan dengan individual. Akan tetapi, ideografik tidak membahas mengenai struktur ataupun pola. Morfogenik merujuk pada atribut yang terpola dari organisme secara keseluruhan, yang dapat mengakomodasi perbandingan intrapersonal. Ilmu ini terbagi menjadi dua, yaitu satu metode morfogenik seluruhnya. Contohnya adalah rekaman verbatim, wawancara, mimpi, buku harian, surat kuesioner, autobiografi, gestur tubuh, pola suara, dan lain-lain. Yang kedua, metode semi-morfogenik. Contohnya adalah self-rating scale dan tes terstandarisasi. Yang kedua, yaitu buku harian Marion Taylor. Pada tahun 1930-an, Allport dan istrinya mengenalkan suatu sumber informasi mengenai seorang wanita yang disebut dengan Marion Taylor. Informasi ini berupa buku harian dari hampir keseluruhan hidup Marion. Namun, Allport dan istrinya memilih untuk tidak menerbitkan cerita Marion. Lalu yang ketiga yaitu surat-surat Jenny. Pada pendekatan morfogenik Allport mengenai kajian kehidupan yang diilustrasikan dalam surat Jenny. Pada awalnya, Allport menerbitkan bagian dari surat ini tanpa nama. Kemudian menerbitkannya kembali dengan lebih baik, detail, serta menggunakan namanya sendiri. Yang terakhir ada riset terkait religious intrinsic versus extrinsic. Allport dan Ross berasumsi bahwa manusia dengan orientasi ekstrinsik mempunyai pandangan praktis terhadap agama, yaitu melihat sebagai salah satu cara untuk mencapai satu tujuan. Sementara orang yang mempunyai orientasi intrinsik hidup dengan agama mereka dan menemukan bahwa motif utama mereka adalah keyakinan religius. Risetnya terkait skala Ross terdiri dari 20 item, yaitu 11 item ekstrinsik dan 9 item intrinsik. Kritik terhadap teori Allport. Yang pertama, teorinya lebih berdasarkan spekulasi filosofis dan logika awam daripada investigasi ilmiah. Lalu yang kedua, teorinya tidak dapat dengan mudah diintegrasikan mengenai kepribadian manusia. Teman-teman, video presentasi dari kelompok 8 telah usai. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat terutama dalam mata kuliah psikologi kepribadian 1 ini. Dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, memberikan kritik ataupun masukan yang membangun, silahkan tuliskan di forum diskusi yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.